Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih memperoleh limpahan nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Falah dan telah melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Dan insya Allah akan dilanjutkan taklim yang dilaksanakan tiap pekan malam Ahad. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Baiklah, pada malam hari ini taklim akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustadz Ali Aswad MAG. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan pada Ustadz. Alhamdulillah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah ta'atihi la'allakum tuflihun. Sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua DKM Masjid Jami Al-Falah, Pak Ustadz Haji Junaidi, serta para pengurus-pengurusnya, penasehat dan sebagainya, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita selesai melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kajian taklim. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, maghfirah, ketenangan, kemudian diberikan ilmu yang bermanfaat, dan semua ini menjadi wasilah simpanan amal baik soleh kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saudara sudah sekian berbahagia, pada malam hari ini saya menyampaikan tentang sifat-sifat mukmin. Saya ambil ini dari indeks mencari ayat-ayat Al-Quran dalam kitab Sahih Tafsir Ibnu Katsir dan kitab-kitab tafsir yang lainnya. Semoga kesampaian dan bermanfaat. Sifat-sifat mukmin yang pertama adalah sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memakmurkan masjid. Ketiga, menjaga silaturahim. Kemudian yang keempat adalah menjalankan rukun Islam. Berikutnya adalah dia takut kepada Allah dan siksaannya. Kemudian senang tahajud. Kemudian dia berusaha berdoa buat diri dan keluarganya. Masih banyak lagi ya sifat-sifat mukmin. Yang pertama adalah sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah sebutkan dalam surat yang ke-7 ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina taqaw, sungguhnya orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian idza massakum ta'ifum minasyaitoni tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sungguhnya orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, apabila mendapatkan bisikan-bisikan
setan. Tadzakkaru, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah. Maka tiba-tiba kebesaran Allah, tentang Allah itu mereka akan melihat. Makanya saudara-saudara sekalian, sifat-sifat mukmin yang sering berzikir ini, itu ketika Allah menyebutkan tentang keadaan manusia, itu pada posisi Allah menyebutkan fi'il mudhari. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, menjadi tanda-tanda orang yang punya akal pikiran. Siapa dia? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Senantiasa mereka berzikir pada Allah, baik pada waktu berdiri, pada waktu duduk, kemudian pada waktu berbaring. Posisi manusia pasti tiga, betul nggak? Berdiri dia duduk, kalau duduk dia tidur atau berbaring. Makanya salah satu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan sebanyak-banyaknya zikir. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzikron katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Nah, zikir ini Bapak sekalian, implementasinya baik zikir dengan lisan. Di sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Habbul kalam ilallahi ayyaqulal abdu subhanallah wa bihamdi." Ya, di antara ucapan yang paling dicintai oleh Allah, subhanallah wa bihamdi. Itu doa maksurat di Rasulullah, baca satu hari itu 100 kali. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, "Ahabul kalam ilallahi, ahabul kalam ilallahi ayyaqulal abdu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ayyuhunna bada'ta lam yadurru." Ucapan yang paling dicintai oleh Allah di antaranya apa? Seorang hamba berkata, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mana keempat kalimat ini yang kau mulai tidak menjadi masalah. Allahu akbar duluan, la ilaha illallah, atau tidak berurutan. Tapi yang sering kita baca berurutan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudara-saudara sekalian berbahagia, zikir bil lisan, zikir bil qalbi. Di hati kita ada Allah, Allah, Allah. Kemudian memikirkan tentang ciptaan Allah, bentuk zikir. Melakukan taatan, bentuk zikir. Tertafakur tentang ciptaan Allah, berzikir. Dan masih banyak zikir-zikir yang dilalui oleh hamba Allah yang kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, di antara tanda-tanda lemahnya iman, satu itu malas beribadah. Kalau seorang malas beribadah, itu tanda lemahnya iman. Malas sholat, malas puasa, malas-malas yang lain. Makanya dalam hadis yang sahih Rasul bersabda, al-mu'minul qawi ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat fisik, kuat iman, kuat ibadah, kuat ekonomi, kuat ilmu dan seterusnya. Nah, kemudian apa? Tanda-tanda lemahnya iman. Jarang membaca Al-Quran. Orang jarang membaca Al-Quran berarti tanda lemahnya iman. Nah, kita harus berusaha untuk apa? Untuk memaksakan diri kita untuk membaca Al-Quran. Satu hari satu apa? Satu juz. Kalau maghrib 15 menit, habis maghrib, habis subuh 15 menit. Selesai itu satu juz itu kalau orang yang bacaan lancar. Apalagi tanda-tanda lemahnya iman, apa? Dia memperlambat taubat. Jadi taubat itu dilambat-lambati. Masih sehat, masih muda, usia masih panjang. Itu berarti tanda-tandanya apa? Lemahnya iman. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin
arduhas samawati wal ardu muiddat lil muttaqin. Bersegera kepada ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang urusan dunia itu lebih tersinggung. Gara-gara urusan dunia tersinggung. Jabatan nggak naik tersinggung. PHK tersinggung, masalah ekonomi lebih tersinggung. Kemudian apalagi dia merasa aman tentang siksa Allah Subhanahu wa taala. Padahal siksa Allah Subhanahu wa taala kalau kita baca tuh ayat, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Itu terusan ayatnya itu. Siksa Allah bisa terjadi ketika seorang sedang bermain pada waktu duha. Siksa Allah turun ketika seorang sedang pada tidur. Betul nggak Pak? Jadi merasa nyaman, merasa aman tentang siksa Allah Subhanahu wa taala, tentang teguran Allah Subhanahu wa taala, itu tanda-tanda namanya iman. Terus apalagi? Nah, dia menuruti hawa nafsunya. Hawa nafsu ada 3, adalah hawa nafsu ammaratum bisu, inna nafsala ammaratum bisu. Punya nafsu itu memerintahkan keburukan. Kemudian kita menyesal, kita berzikir kepada Allah, kita inabah, mendekatkan diri, maka menjadi nafsu yang menyesali. Sesungguhnya fala uqsimu bin nafsil lawwamah. Sesungguhnya aku bersumpah dengan nafsu yang menyesal tadi karena dia berbuat dosa. Kemudian dia bertobat mendekat diri kepada Allah menjadi nafsu mutmainnah. Ya ayuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi jannati wadkhuli fi ibadi. Yang kedua, apa sifat-sifat mukmin? Memakmurkan masjid, memakmurkan rumah Allah. Memakmurkan ada 2 Pak. Ada memakmurkan secara hisiah dan memakmurkan maknawiyah. Secara hisiah apa? Membangun masjid, mengecat masjid, termasuk karpet, kipas angin, AC dan sebagainya. Kemudian ada imarah maknawiyah, kajian-kajian Islam, salat berjamaah, acara PHBI dan sebagainya. Ini termasuk dalam ayat At-Taubah 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa qama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan rumah Allah, masjid, adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, yang mengerjakan sholat, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, dan dia tidak takutnya hanya kepada Allah. Model orang seperti inilah mudah-mudahan Allah akan memberikan petunjuk, berikan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sifat mukmin menjaga silaturahim. Ada orang menyebut silaturahmi, padahal sebetulnya yang ngepas silaturahim. Dan surat 13 ada itu. Waladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyu sholah wa yashawna rabbahum yakhafuna su'al hisab. Mereka yang menyambung silaturahim apa yang Allah perintahkan. Makanya saudara-saudara sekalian, seutama-utamanya amal diantaranya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antasilah man qata'aka. Engkau Pak menyambung orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Kita sambung. Kemudian waktu tiaman haromaka, kau memberikan sesuatu pada orang yang tidak pernah memberikan pada kita, pada orang yang pelit kepada kita. Kemudian watasfaha amman zolamaka, engkau memaafkan orang yang pernah menzolimi. Makanya Pak Quraish Shihab, orang pakar tafsir, dia meneliti dalam Al-Quran itu tidak ada tidak ada ayat yang memerintahkan meminta maaf. Meminta maaf. Yang ada apa? Memberi maaf. Ini perjuangan kita, Pak. Perjuangan kita sejauh mana kita bertakwa kepada Allah.
kita dizolimi, kita dianiaya, dipermalukan, difitnah, dibully. Kita yang memberikan maaf. Hebat ya kira-kira? Iya. Itu makanya ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka yang senantiasa berinfak di jalan Allah pada waktu punya harta, pada waktu sedikit harta. Wad-dharra, sedikit harta, ini ada makna isyarat di balik ini kita nabung. Jadi kalau kita umpama berinfak lagi nggak punya duit cuma 2.000, kalau 2.000 kan ada malu, itu nggak Pak? Kumpulin hari 2.000 kali 30 hari 60.000 baru kasih orang 10.000 atau misal setahun 60.000 kali setahun berapa? 600.000 10 bulan 700.000-an. Nah, itu ada makna di balik itu kita menabung. Walaupun kita sesulit apapun, dari uang belanja istri dan sebagainya. Wal kadhiminal ghaidh, menahan marah. Wal 'afina 'anil nas, memberikan maaf kepada orang lain, memberikan maaf kepada orang teman-teman kita, saudara kita. Allah yuhibbul muhsinin, senang pada orang berbuat baik. Ya. Dr. Syai'in Al-Qarni saya baca dalam sebuah karyanya. Itu beliau mengurai tentang ayat ini pada masa Khalifah Abbasiyah. Ya. Ada seorang khalifah namanya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid dia punya pembantu, punya pelayan. Ketika pelayannya ini melayani ngasih air minum, itu kecipratan khalifah. Kira-kira nih di benak pikiran pelayan bagaimana Pak? Oh ya, takut kan? Takut dihukum, dipecat. Tapi cerdas ya. Ya Tuhan, tahukah ciri-ciri orang bertakwa? Wal kadhiminal ghaidh. Enggak jadi marah. Atau lagi ya Tuhan, wal 'afina 'anil nas. Atau lagi Tuhan, wallahu yuhibbul muhsinin. Muhsin ini Pak tingkatan paling tinggi. Jadi orang berbuat aniaya kepada kita maafin. Ya itu muhsin. Orang misalnya kita punya utang pada orang, kita lebihin, tapi tidak ada awal perjanjian ya, itu tingkatan muhsin. Hak orang kita lebihkan, itu muhsin. Muhsinin, ihsan. Maka ihsan itu antak budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Antak budallah, kau menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalau kau tidak melihat Allah, maka Allah akan melihat kita. Baik. Jadi menjaga silaturahim. Banyak hikmah Bapak sekalian tentang fadilah keutamaan yang menjadi kebiasaan seseorang. Itu kalau mendengar santri dari Darun Najah, Jakarta Selatan ya, bukan lama. Itu Kiai Haji Mahrus Amin, mimpin Darun Najah. Itu kebiasaan dia amal solehnya itu sholat berjamaah. Jadi kapanpun dia pergi keluar daerah, keluar kota, keluar provinsi, dia memampirkan mobilnya untuk berjamaah. Padahal sebetulnya kan boleh jamaah takdim, jamaah takhir di kosong. Itu kebiasaan beliau. Jika ditanya apa sih amanannya, itu aja dia. Sehingga pesantrennya begitu maju sampai almarhum. Ada orang kebiasaannya silaturahim, ya, amalan-amalan andalannya. Makanya Rasulullah SAW mengultimatum kepada kita, la yahillu lil muslimin ayahjura akhahu fawqa salasi layalin. Tidak halal, haram hukumnya seorang muslim bermarah-marahan lebih dari 3 hari. Plengos sini, plengos sana. Makanya Bapak sekalian, ini kesempurnaan ibadah seseorang itu dilihat dari hasil ibadahnya. Betul nggak? Khusyuknya ibadah seorang, lihat sehari-hari bagaimana kelakuannya. Kadang orang rajin umroh, rajin tahajud, sholat berjamaahnya luar biasa, tapi kadang-kadang tidak mampu menahan lisannya dari nyakitin orang lain, marah-marahan dan sebagainya. Banyak yang model begini. Banyak. Riwayat Imam Ahmad, hadisnya sahih. Kalau seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, fulana, seorang perempuan, masuk kita laki-laki juga, karena memang ini umumnya buat perempuan kan, tusallil maktubah,
dia sholat 5 waktunya rajin, wa tasumun naharo, puasa di siang hari sunnahnya rajin, wa taqumul lail, bangun malam di malam hari juga rajin. Tetapi waktu bilisani hadirona, lidahnya ini sering nyakitin orang lain, nyakit tetangganya, nyakit teman-temannya. Apa kata Nabi? Nabi menjawab, la khairu fiha, enggak ada kebaikan padanya. Innaha min ahlinnar, sungguhnya daripada penghuni neraka. Gitu ya. Ada seorang perempuan, dia musuh perempuan tuh sholil maktubah, dia melaksanakan sholat 5 waktu, sholat sunnahnya jarang-jarang, tahajudnya juga jarang-jarang. Wala tu'zi bilisani hajironaha, lisannya dijaga dari menyakiti orang lain, dari ghibah, namimah, merusak perasaan orang lain dan sebagainya. Kata Nabi, dia min ahlil jannah, dia daripada penghuni surga. Makanya kata Nabi, nanti di akhirat ada namanya muflis. Muflis, orang yang jatuh bangkrut, amalan andalannya pada habis semuanya. Maka kata ulama tafsir ada yang mengatakan itu ayat masuk amilatun nasibah, capek beramal di dunia amal soleh tapi gak ada hasilnya di akhirat. Inna min ummati yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin qad syatama haja wa qad zafa haja wa kalamana haja. Sebagian umat, sebagian ya, enggak semuanya, nanti datang pada hari kiamat membawa amal sholat, puasa, zakat, haji. Kalau di dunia pada mencaci maki orang lain, makan harta orang lain, nyakiti orang lain, dan dosanya itu belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara sifat-sifat mukmin menjaga silaturahim, menjaga lisannya. Kemudian yang keempat, apa sifat-sifat mukmin? Yaitu dia takut kepada Allah dan siksaannya. Takut kepada Allah dan siksaannya. Makanya dalam surat apa? Al-Furqan ya. Walladzina yaquluna rabbana shrif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana ghurama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dan mereka yang senantiasa, ini Allah menggunakan fi'il mudhari, fi'il madhi masa lampau, fi'il mudhari lil istimrar, saat ini dan akan datang. Dan mereka yang senantiasa berdoa, ya Allah isrif anna adzaba jahannam, palingkanlah saya, jauhkanlah saya dari azab jahannam. Sesungguhnya azab jahannam itu sesuatu yang pasti dan sejelek-jelek tempat. Bahkan amalan, bahkan doa yang sering dibaca sama Nabi apa? Halo, doa yang paling banyak dibaca sama Nabi apa? Rabbana atina. Imam Bukhari meriwayatkan aksaru doain Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksa neraka. Padahal di situ Rasulullah SAW sudah berdoa, ya Allah berikanlah kami kebaikan di akhirat. Artinya proses menuju akhirat masuk surga. Tapi terkadang orang beriman langsung masuk surga, kemudian masuk surga ditahan dulu. Di mana ditahan? Di neraka sesuai dengan kadar ukuran dosa. Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di akhirat itu, ya enggak, sama dengan 1000 tahun di dunia. Kita disiksa satu hari, berapa tahun itu? Tinggal bagi doang kan. Ini saudara-saudara sekalian, jadi takut kepada Allah dan siksa. Nabi mengajarkan kepada kita sekalian kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan hindarkanlah kami daripada siksa neraka. Artinya apa? Tidak tersentuh kulit kami mulai dari rambut sampai kaki oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian berbahagia, jadi takut kepada Allah dan siksa Allah merupakan sifat-sifat mukmin. Ya, kalau di dunia saat ini kita diuji oleh Allah
dengan kesusahan, dengan tidak enakan, dengan ekonomi, dengan penyakit, dengan kematian. Itu tidak seberapa, Pak. Kalau kita itu ikhlas, justru itu menjadi wasilah sarana masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama sufi, tidak dikatakan kesusahan, penyakit dan sebagainya kalau justru menghantarkan surganya Allah. Tidak dikatakan kesejahteraan, duit banyak dan sebagainya kalau itu justru menghantarkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Ada hasanah, ada Fatimah. Ada hasanah, ada Fatimah. Allah lagi pergi umroh bawa istri 2. Fatimah sama hasanah. Disebut hasanah mulu. Kapan Bang? Kalau saya disebut-sebut katanya. Dirubah, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Putaran kedua, Rabbana atina fid dunya Fatimah. sorry. Ya, ini hanya cerita aja, Bos. Kemudian apa lagi? Ciri-ciri sifat-sifat mukmin. Dia senantiasa berdoa buat diri dan keluarganya. Kan dalam surat Al-Furqan ada itu, walladzina yaquluna, menggunakan fi'il mudhari'. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, mereka yang berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami. Ya enggak? Apa? Yaitu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pemimpinnya bertakwa, insya Allah rakyatnya apa? Bertakwa. Kalau pemimpinnya takut kepada Allah, rakyatnya juga takut. Kalau pemimpinnya nggak takut kepada Allah, zalim, anarkis, rakyat juga akan berani. Kita ini ngikutin pemimpin kita. Tapi alhamdulillah Prabowo sedikit-sedikit sudah mulai berani, betul nggak? Betul nggak Pak? Menteri-menteri yang bermasalah, Menteri Jokowi udah mulai diganti. Masuk juga Menteri Keuangan, apa namanya itu? Ya luar biasa udah mulai. Pelan-pelan aja kan. Mudah-mudahan negara kita menjadi baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Doa ini Bapak sekalian perintahnya kepada orang-orang beriman dan itu menjadi ibadah. Kenapa kita berdoa? Satu, kita berdoa menunjukkan bahwa kita ini makhluk yang lemah. Kita butuh kepada Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wahai manusia, kita ini fakir, butuh kepada Allah. Yang kedua, kenapa kita berdoa kepada Allah? Dengan berdoa kepada Allah akan memberikan harapan. Harapan memberikan semangat. Betul nggak Pak? Semangat itu harga yang paling besar. Tambah banyak orang yang tidak semangat dalam hidupnya. Cari uang malas, ibadah malas, nggak semangat, dia berdiam diri, akhirnya dia stres, depresi, ada yang bunuh diri, banyak kan begitu. Ya. Kemudian kenapa berdoa? Doa itu ibadah. Doa uful ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Doa huwal ibadah. Doa itu ada ibadah. Makanya Umar bin Khattab pernah menyatakan, yang aku khawatirkan bukan doaku yang diterima, yang aku khawatirkan aku ini malas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin doa kita diterima oleh Allah. Doa buat diri dan keluarganya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Urusan doa misalnya tentang kematian, tentang ampunan, ada doa Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Doa Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Beda Pak. Itu bahasa Arab. Apa bedanya wali-walidaina dengan wali-walidina? Kalau wali-walidaina itu musanna, itu 2 orang, ayah dan ibu kita. Kalau wali-walidina dia lebih umum. Artinya apa? Yang kita doakan bukan kedua orang tua kita, naik ke atas, kakek nenek kita, datuk kita, masuk di dalam. Makanya dalam bahasa Arab ada perubahan mustaq susunannya, nausorofnya beda. Kalau wali-walidaina warhamhuma
kama robbayana sogi robbaya robbau huwa robba huma robbaya hum robbau. Dalam bahasa Arab, susunan bahasa Arab begitu. Fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altuna fa'altu fa'alna. Bahasa Arab itu susah, Pak. Susunan bahasa Arab ketimbang bahasa Inggris. Betul enggak? Susunan bahasa Arab. Bahasa Inggris. Dia punya dosen dulu di Pasca, Profesor Dr. Hajar Rangkuti Hasibuan. Dia pakar bahasa Arab, pakar bahasa Inggris. Kata beliau, susahan bahasa Arab ketimbang bahasa Inggris. Kalau jadi ustadz itu, zaman dulu kita jadi ustadz harus bisa baca kitab kuning, betul? Ya, zaman sekarang ada orang penceramah ustadz dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 16. Ihya Ulumuddin itu sampai jilid 4. Kalau aslinya, waktunya terjemahnya dibaca lagi. Sorry. Saudara-saudara sekalian berbahagia. Nah ini tentang doa. Makanya Allah firmankan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah berfirman, berdoalah kepadaku, sungguhnya orang yang takabur daripada berdoa kepadaku, termasuk orang yang sombong dalam kondisi dia masuk neraka hina-hina. Jadi doa itu perintah siapa? Allah. Kemudian di antara ada berdoa angkat tangan, Pak. Ada orang alergi angkat tangan. Profesor Doktor pengarang kitab itu dari Mesir ya. Wahbah Zuhaili 8 jilid kitabnya. Itu dia mengutip tentang bab doa dan berdoa. Wa min ahammi adabi doa. Di antara pentingnya adab doa apa? Ayyarfa'a yadaihi hazwa mankibaihi. Seorang mengangkat kedua tangannya sampai sini. Berarti dia sangat butuh, pengen minta kepada Allah Subhanahu. Ada orang berdoa, ada ngangkat tangan, ada malas. Katanya nggak ada dalil, ada dalilnya, banyak dalil. Cuma kurang ngopi aja dia. Mau ngopi? Apa? Mau ngobrol perihal Islamnya kurang jauh. Betul nggak Pak? Ngobrol Islamnya kurang jauh. Iya. Kalau kita cek dalil-dalil itu di dalam kitab kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah karya ulama-ulama Kuwait itu saya punya dapat 3 bulan jilid. Itu mazhab ini dalilnya begini, mazhab ini semuanya ada saudara-saudara sekalian. Tadi emang mereka mengatakan dikit-dikit bid'ah, kullu bid'atin dolalah. Setiap yang jadi bid'ah itu dolalah, kullu dolalah bid'ah. Al-Quran menyatakan waja'alna minal ma'i kulla syai'in, gitu kan? Apalah yu'minun, kami jadikan sesuatu yang hidup dari apa? Air kan? Apakah kamu tidak beriman? Kul di sini kulnya apa? Apa kul kuliah, apa kul juz'iyah? Manusia diciptakan dari apa? Hah? Apakah air? Malaikat? Hah? Setan? Iya, pada situ wa kullu syai'in wa ja'alna kulla syai'in ain. Ya. Apalah kami jadikan sesuatu itu wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in, kami jadikan sesuatu yang hidup dari air. Kamu tidak beriman. Berarti kan juga masuk itu di dalamnya tentang definisi bid'ah. Betul enggak Pak? Iya. Nah, ini jadi sifat-sifat orang beriman apa? Yaitu dia berdoa buat dirinya dan berdoa buat keluarganya. Sering-seringlah kita berdoa buat diri dan keluarga kita. Makanya Quran menyatakan dalam surat apa? Dalam surat kedua itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib jibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila bertanya hamba-hambaku tentang aku, katakan aku dekat. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Dengan syarat mereka melakukan apa yang aku perintahkan. Falyastajibu li wa liyu'minu bi, dan mereka beriman padaku. Para pakar tafsir menyatakan yang dimaksud wa liyu'minu bi
3 kemungkinan. Satu, doa kita disegerakan oleh Allah. Itu kembali pada hadis, ma min muslimin yad'u ilallah illa bihda salasin. Tidak seorang muslim dia berdoa kepada Allah, kemungkinan ada 3. Imma antu ajala da'watuhu, ada kalanya doanya disegerakan. Kemudian wa imma aisrofa antusu, ada kalanya kita berdoa minta tapi kita dijauhkan dari musibah. Wa imma ayudakhora anhu fil akhirah, kita minta tapi dikasih, kita minta dikasih dalam bentuk simpanan amal soleh kita nanti di akhirat. Bisa jadi amal soleh kita masih kurang, betul nggak Pak? Ditahan dulu oleh Allah di dunia, nanti baru diberikan di akhirat. Qalu, sahabat berkata, idzan nuksir ya Rasulullah, kalau begitu saya banyakin doa, saya nggak malas untuk berdoa. Qala, Rasul bersabda, Allahu aksar, Allah lebih banyak, maksudnya Allah lebih banyak memberikan apa? Mengabulkan doa kita. Sering-sering kita berdoa kepada Allah, ya baik diri kita maupun apa? Untuk keluarga kita, lebih-lebih kepada orang lain. Sifat-sifat mukmin berikutnya apa? Dia senang tahajud. Betul nggak Pak? Dia senang tahajud. Makanya ayatnya itu Allah menggunakan fi'il mudhari'. Kalau kita baca dari awal tentang ciri-ciri ibadur rahman, ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyamah. Ini hamba-hamba yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berjalan di muka bumi ini, mereka dalam keadaan kondisi tunduk, tawadu, rendah hati, tidak sombong, tidak membusukkan dada. Kemudian mereka yang senantiasa senang dia sholat tahajud. Tahajud boleh nggak? Subuh kurang 10 menit, boleh nggak? Boleh. Tahajud boleh. 2 rakaat. Kalau misalnya takut-takut subuh nanti masuk, witir 1 rakaat. Tapi itu kurang 10 menit kita udah wudhu. Kalau 10 menit kita belum wudhu, belum masuk kamar, nggak akan bisa. Belum kencing nggak tiris, betul nggak? Kadang-kadang ada buat usia-usia 50 tahunan, kencing itu kan betul tiris, didehemin, dijingkrak-jingkrakin, jalan sini jalan sono. Kita yakin istidrol, baru kita wudhu, betul nggak Pak? Iya, dan itu merupakan bagian dari gejala-gejala prostat biasanya. Kalau kita pengen kencinglah dulu. Ini perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi Rasul itu tahajud wajib. Bagi kita sunnah muakkadah. Makanya paling abdol sholat sunnah, sudah sholat wajib apa? Tahajud. Minal laili fatahajjad bina bilatan lak asa rabbuka ayat asa rabbuka apa? Asa rabbuka maqam ayat asaka mahmuda qurbi al-hilli min qulasiddu ahli sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bisa. Mudah-mudahan bermanfaat ya yang saya sampaikan. Perlu yang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah